Lonceng sebagai peralatan ritual Hindu-Buddha kuno. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. 'Cause that's all that really matters in the end. 'Cause that's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Always give. Museum Situs Kota Cina. Kota Medan banyak menyimpan cerita dan peninggalan sejarah masa lampau. Salah satunya terletak di Kecamatan Medan Marelan, yaitu Museum Situs Kota Cina. Museum ini berisi informasi dan peninggalan sejarah mengenai daerah ini yang dulunya merupakan sebuah pelabuhan kuno yang dipergunakan dalam perdagangan Asia Tenggara sekitar abad ke-11 sampai dengan 14 Masehi. Museum Situs Kota Cina merupakan nama sebuah situs arkeolog yang penting yang terletak di tepi Danau Siombak, Kecamatan Payapasir. Untuk mencapai lokasi ini dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor roda 4 dari Kota Medan. Museum ini banyak menyimpan berbagai koleksi yang diperoleh dari kawasan situs Kota Cina, di antaranya arca, uang kuno, jenis-jenis batu, keramik-keramik, tembikar yang diperkirakan berasal dari abad ke-12 sampai dengan 14 Masehi. Bangunan museum sendiri dibuat menyerupai kapal kuno yang ditemukan di areal situs Kota Cina. Dan museum ini sudah banyak dikunjungi seperti pelajar, mahasiswa, wisatawan, maupun peneliti. Hingga kini, museum ini telah memiliki koleksi sebanyak kurang lebih dari 3.000 koleksi. Di dalam video kali ini, saya akan mengambil fokus kepada salah satu koleksi yang bernama lonceng atau genta, sebagai peralatan ritual Hindu-Buddha kuno yang berumur kurang lebih 1.500 tahun. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuknya biasanya adalah sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Bentuknya biasanya adalah sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Genta ini merupakan alat semacam lonceng kecil yang biasa dipergunakan pemangku Hindu kuno, dibunyikan sebagai pengiring mantra ketika memimpin suatu upacara. Lonceng ini umumnya terbuat dari logam atau juga dari porselen. Lonceng ini dapat menghasilkan bunyi dikarenakan adanya gelombang yang dihasilkan dari benturan kedua logam atau bandul dan badang lonceng. Lonceng ini dapat menghasilkan bunyi dikarenakan adanya gelombang yang dihasilkan dari benturan kedua logam atau bandul dan juga badan lonceng ketika digoyangkan. Gelombang tersebut akan menggetarkan udara di sekitarnya. Lonceng ini telah menjadi alat ritual dari zaman kuno dan telah membentuk sebagian praktik ritual sehari-hari. Lonceng ini digunakan untuk menandai waktu dan juga mengumpulkan alarm. Dahulu, lonceng digunakan untuk mengabarkan suatu berita kepada masyarakat dan sebagai penanda waktu atau sebagai bagian dari perangkat ritual. Lonceng ataupun genta digunakan dalam ritual Buddhisme dan Hinduisme. Dalam agama Buddha,
Genta digunakan untuk menandai waktu beribadah. Genta atau lonceng biasanya diletakkan di vihara dan dibunyikan pada waktu-waktu tertentu. Begitu juga dengan agama Hindu yang tidak dapat dilepaskan dari kemelekatan pelaksanaan ritual di setiap acara keagamaan. Pada agama Hindu, genta atau lonceng kecil berukir wajra digunakan pendeta Hindu dalam ritual pemujaan. Dalam agama Hindu, lonceng umumnya digantung di kubah candi. Umumnya, umat membunyikan lonceng saat memasuki tempat suci. Dikatakan bahwa dengan membunyikan lonceng, pemuja memberitahu dewa tentang kedatangannya. Suara lonceng dianggap menguntungkan yang menyambut ketuhanan dan mengusir kejahatan. Bunyi bel dikatakan melepaskan pikiran dari pikiran yang sedang berlangsung sehingga membuat pikiran lebih reseptif. Dering bel selama doa dikatakan membantu mengendalikan pikiran yang selalu mengembara dan fokus pada dewa. Oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini mengenai alat ritual peribadahan agama Hindu-Buddha kuno yang sudah berumur 1500 tahun. Kiranya video saya kali ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.